Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur pada Tuhan ya. Hari ini adalah hari di mana kita persekutuan terakhir oikumene kita ya di tahun 2021. Nanti kita akan bertemu lagi di tahun 2022 ya. Sebab itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita bisa bersama-sama dalam satu persekutuan pada hari ini dengan satu tema yang sangat menarik ya, Natal, momen untuk memberi atau menerima. Nah, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah yang sangat menarik seorang anak yang kemudian datang ke satu pesta. Tetapi ketika panitia pesta itu tidak memberitahukan kepada orang tua apa yang harus mereka persiapkan untuk anak. Anak itu bersama orang tuanya tentu datang ke pesta itu dengan tidak membawa apa-apa, dengan tidak mempersiapkan apa-apa. Sementara orang-orang tua lain mempersiapkan hadiah untuk anaknya. Waktu anak itu kemudian berkumpul, mengikuti acara, kegiatan, ada nyanyian dan sebagainya, ada permainan dan sebagainya. Pada akhirnya kegiatan atau pesta berakhir, lalu panitia mengumumkan dan membagikan hadiah. Masing-masing anak dapat hadiahnya. Tetapi ada satu anak yang tidak mendapatkan hadiah, tidak menerima hadiah. Maka anak itu merasa sedih sekali. Dia sangat sedih. Dia berpikir bahwa kok panitia tidak adil ya, tidak memberikan hadiah untuk dirinya. Dia tidak menerima apa-apa sementara yang lain pulang dengan membawa hadiah. Anak itu sedih banget ya. Tetapi pada akhirnya kemudian sang orang tua memberikan suatu penghiburan kepada anak itu. Nanti kita akan memberikan hadiah untuk kamu. Tetapi pasti hati anak sudah berubah. Hati anak sudah berbeda. Karena momennya berbeda. Momentumnya sudah berbeda. Tidak lagi sama. Walaupun dia mendapatkan hadiah yang diberikan orang tua menyusul. Dan kemudian dalam peristiwa yang berbeda, satu peristiwa yang berbeda, anak dan orang tua kembali datang kepada salah satu acara, salah satu acara. Lalu kemudian orang masing-masing mempersiapkan apa yang dibawa, apa yang diberikan kepada orang lain. Karena ada acara juga. Tapi anak itu kembali, dia tidak membawa apa-apa. Sehingga waktu dipanggil lagi, ayo silakan datang maju dan memberikan hadiahnya. Bawa masing-masing hadiahnya. Siapa yang sudah mempersiapkan hadiah dan masing-masing berikan hadiahnya. Kembali sang anak itu kemudian dia sangat sedih. Dia sangat sedih kenapa? Ternyata dia tidak mempersiapkan sesuatu yang dia bisa berikan kepada orang yang melakukan pesta itu. Dia sangat sedih. Dia yang namanya anak-anak yang melihat teman-temannya maju, bawa bingkisan, bawa kado, bawa apa untuk temannya. Dia hanya bisa duduk dan tidak membawa apa-apa. Tidak bisa memberikan apa-apa. Karena memang tidak dipersiapkan. Sedih ya. Memberi dan menerima memang dua hal yang sangat penting. Dan kalau bisa memberi, orang sangat berbahagia. Demikian juga sebaliknya. Kalau orang bisa menerima pun orang sangat berbahagia. Kedua-duanya ada kebahagiaan tersendiri. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini, di ibadah bulan Desember kita, ibadah PO kita, saya akan membawa kita untuk melihat satu bagian, tentu kisah ini bukan satu kisah yang baru ya untuk kita ya. Kisah bagaimana orang Majus datang dari timur ke Yerusalem. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timuran, kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka.
di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang kisah ini bukan satu kisah yang baru pertama kali kita dengar, bukan kisah yang baru pertama kali kita baca. Kita sudah mendengar banyak sekali kisah tentang bagian ini. Sudah sering. Barangkali setiap tahun kita mendengarkan, atau kita menceritakan, kita mengkhotbahkan, kita menyampaikan. Tetapi setiap kali kita membaca, diingatkan betapa Natal itu menjadi sesuatu momen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam peristiwa Natal, ya, ketika kita masih anak-anak, kita tentu memaknai Natal dengan makna yang berbeda. Ketika kita tidak mendapatkan, ya, kado, hadiah dari orang tua, entah baju baru, entah apa, ya, pakaian, entah apa. Kadang kita merasa ada satu kegelisahan tersendiri waktu masih kecil, ya. Ada yang kemudian merasa kesedihan tersendiri. Tetapi di sisi lain ada orang yang kemudian tanpa Natal pun mereka bisa dengan gampang dan mudah untuk bisa mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka mau beli apa saja, mereka bisa beli, kapan saja mereka bisa beli. Tapi kan tidak semua orang demikian, ya. Oleh sebab itu ketika kita merenungkan Natal, momen untuk memberi atau momen untuk menerima, ini tampaknya menjadi dua pilihan atau menjadi satu pilihan yang harus dipilih dalam konteks ini. Apakah kita memberi atau menerima? Ataukah Natal menjadi bagian dari kedua-duanya? Ketika kita membaca kisah tentang orang Majus, maka orang Majus bukanlah orang Yahudi. Orang Majus identik dengan orang yang boleh dikatakan yang tidak percaya. Orang kafir dari media Persia, dari bagian timur. Tetapi bagaimana mereka mengetahui tentang kehadiran seorang raja, yaitu raja orang Yahudi. Dan peristiwa ini tentu bukan satu peristiwa yang ketika Yesus pada waktu itu baru lahir, tidak. Berbeda dengan peristiwa di mana gembala datang menjumpai bayi Yesus yang sedang ada di palungan. Tetapi peristiwa kedatangan orang Majus ini adalah peristiwa di mana Yesus diperkirakan sudah berumur, beberapa komentari mengatakan paling tidak sekitar berumur 1-2 tahunan. Artinya bahwa Yesus sudah besar. Tetapi kemudian bagaimana mereka tahu kalau Yesus sang raja Yahudi sudah lahir? Ada bintang yang mereka lihat. Dan mereka melihat bintang. Bintang itu dari mana?
Bintang itu siapa yang memberitahukan? Bintang itu siapa yang memberikan kepada mereka? Pasti Sang Pencipta alam semesta, pemilik dunia, tidak lain dan tidak bukan. Orang-orang Majus bukanlah orang-orang yang tanpa pekerjaan. Mereka punya pekerjaan, mereka punya kesibukan. Orang-orang Majus ini bukanlah orang-orang yang tanpa pengetahuan. Bukan. Mereka justru orang-orang bijak, orang-orang pandai, orang-orang yang disebut sebagai ahli perbintangan zaman itu. Sehingga mereka orang-orang berhikmat di zamannya. Tetapi bagaimana mereka mau datang kepada Yesus? Kenapa mereka mau menyembah Yesus? Kenapa mereka mau menjumpai Yesus? Dan kita mendapatkan apa yang dilakukan oleh mereka. Tentu mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan kepada Yesus. Mereka dikatakan membawa persembahan. Ini sesuatu yang sangat menarik ya, ketika kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang Majus berkenaan dengan tema yang kita baca. Bicara memberi atau menerima. Memberi adalah suatu bentuk penghormatan. Ketika mereka datang, mereka tahu kepada siapa mereka datang. Mereka datang bukan hanya sekedar datang, lalu mereka tidak mengenal siapa yang mereka akan jumpai. Karena itu dalam bacaan kita tadi, mereka tahu bahwa mereka akan menjumpai seorang raja. Raja orang Yahudi. Seorang raja adalah seorang yang punya kekuasaan. Seorang raja adalah seorang yang punya kehormatan. Seorang raja adalah seorang yang punya kekuasaan. Sehingga ketika mereka datang, mereka tahu. Mereka harus memberikan satu penghormatan kepada sang raja. Sehingga waktu kita memberi, ya sebetulnya kita memberi untuk apa? Apakah kita memberi karena hormat kita, karena kekaguman kita, ataukah kita memberi karena suatu penghinaan? Karena tidak semua orang memberi adalah karena mau memberikan suatu kehormatan, suatu bentuk rasa hormat, rasa respect mereka. Ada orang yang memang memberi barangkali ya karena menghina, karena melecehkan. Tetapi tidak demikian dengan orang Majus. Mereka memberi karena mereka punya respek yang sangat tinggi kepada sang raja orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang datang ke dalam dunia. Ketika mereka menyebut raja orang Yahudi, kan orang Raja Herodes sangat kaget. Istana di Yerusalem sangat digemparkan. Bagaimana mungkin ada raja lain selain Raja Herodes? Sehingga raja memanggil ahli-ahli kitab, orang-orang yang punya pengalaman untuk menafsirkan kitab suci. Kumpulkan, betulkan apa yang dikatakan oleh orang Majus ini. Ada raja orang Yahudi yang sudah lahir itu. Ketika mereka berhenti di Yerusalem, bertemu dengan Raja Herodes. Lalu Herodes mengumpulkan para ahli Taurat, para ahli kitab, dan para ahli kitab itu menjawab dengan tepat apa yang dikatakan kitab suci. Oh betul, ada raja orang Yahudi yang baru lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Orang Majus yang jauh di sana tahu akan keberadaan seorang raja, seorang penguasa, seorang yang hebat. Karena itu mereka datang untuk memberikan penghormatan kepada sang raja itu. Sehingga waktu mereka belum masuk melihat Yesus bersama dengan orang tuanya, lalu mereka sujud menyembah. Memberi adalah karena bentuk rasa hormat kita. Kita memberi karena kita hormati orang lain. Kita memberi karena kita respect pada orang lain. Kita memberi karena kita kagum pada orang lain. Kita memberi, tentu ada orang yang memberi karena memang ya mereka karena kasihan dan sebagainya. Tentu orang-orang Majus ini bukan karena mereka kasihan pada Yesus yang lahir dari keluarga yang tidak punya ekonomi yang terlalu baik di zamannya, bukan karena mereka kasihan, bukan. Wah, Yesus lahir ya, dengar Yesus lahir beberapa tahun lalu, dia lahir dalam palungan ya, dia lahir di kandang ya.
dibungkus dengan kain yang bekas, tidak punya tempat untuk mereka nginap. Semua pintu, semua rumah penginapan ditutup dan tidak menerima mereka. Oh, kalau begitu kita datang ya, kita bawa, kita tolong Yesus. Tidak dalam konteks itu. Tetapi betul-betul mereka datang untuk membawa pemberian mereka karena ada rasa hormat mereka. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memberi bukan hanya sekadar karena rasa hormat, tetapi juga mereka memberi karena ada sukacita yang dialami oleh mereka. Maka jelas tadi di dalam pembacaan kita, bagaimana penulis kitab Injil Matius, Rasul Matius mengatakan di dalam ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Orang memberi karena rasa sukacita. Orang memberi karena rasa satu kegembiraan, ada rasa sukacita, ada rasa joyful dalam hati mereka. Ya, kalau orang kemudian pesta, perayaan, maka orang akan memberikan jamuan dan sebagainya gitu ya. Ada satu pemberian yang betul-betul lahir dari satu sukacita yang dimiliki. Wah, saya hari ini sangat bersukacita, saya dapat apa, saya sukacita ini kenapa, maka saya beri ya, saya kumpulkan dan sebagainya. Sehingga kalau orang-orang tertentu ya karena rasa sukacitanya ya merayakan ulang tahun, dia kumpulkan ya. Orang-orang tertentu, aduh sukacita ya, kita ayo kita berbagi sukacita. Wah, ada sukacita. Wah, hari ini ada misalnya ya, ada pesta apa ya? Oh, pesta pernikahan dan sebagainya. Ada sukacita sehingga apa? Ayo kita memberi ya kepada tamu-tamu kita jamuan yang terbaik, jamuan yang terindah. Dan para Majus datang menjumpai bayi Yesus di dalam hati mereka. Ada satu sukacita. Sekalipun perjalanan yang begitu jauh, memerlukan waktu yang lumayan panjang. Tidak cukup hanya sehari 2 hari. Pasti mesti mempersiapkan perbekalan. Mempersiapkan ya stamina yang cukup. Karena mesti berjalan jauh, mesti harus siap. Tetapi juga ada ancaman-ancaman yang barangkali juga mereka hadapi. Ada resiko-resiko yang mereka hadapi. Tetapi mereka tetap ada dalam satu sukacita. Dan bahkan sukacita itu sangat besar. Sukacita itu sangat meluap di dalam diri mereka. Ketika mereka menjumpai Yesus. Ketika mereka melihat Yesus, Sang Raja yang mereka akan temui itu. Mereka memberi karena sukacita yang mereka alami. Pertanyaannya, ada nggak sukacita dalam hati kita? Ya, kalau ada sukacita, pasti hati kita melimpah dengan ucapan syukur, dan melimpah dengan ucapan syukur mampu untuk memberi. Orang yang mengalami sukacita dia sadar betul. Dia tidak ingin sukacita itu hanya menjadi bagian dari miliknya sendiri, tapi dia ingin berbagi sukacita dengan orang lain. Ya. Kalau sukacita, udah sukacita untuk sendiri aja ya. Orang lain tidak bisa menikmati sukacita, apa artinya sukacita? Sukacita itu justru harus berbagi. Dan Natal mengingatkan kita bagaimana kita mengalami satu sukacita yang besar dari Tuhan. Ketika Tuhan, Sang Surga, Sang Pemilik Surga mau datang ke dalam dunia. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka bentuk suatu pemberian yang luar biasa, suatu penghormatan yang luar biasa dari orang-orang Majus. Oleh karena sukacita mereka, maka pemberian mereka sangat-sangat luar biasa ya. Mereka bukan saja dalam konteks memberi penyembahan kepada Yesus, sujud dan menyembah, tapi juga mereka membuka tempat harta benda mereka, membuka tempat harta mereka, lalu memberikan persembahan mereka yang berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan barang-barang itu adalah barang-barang yang sangat berharga. Barang-barang yang sangat istimewa, yang menggambarkan satu sukacita, yang menggambarkan kemuliaan yang diberikan kepada Sang Raja. Karena itu ketika orang memberi, kenapa orang memberi? Memberi adalah satu bentuk kerendahan hati. Ya. Orang memberi karena dia memiliki kerendahan hati. Karena itu bicara Natal.
Momen untuk memberi. Iya. Siapa yang memberi? Allah yang memberi diri ke dalam dunia ini. Ini satu kerendahan hati Allah, Sang Pencipta, mau turun ke dalam dunia. Sang Mulia mau turun ke dalam dunia yang hina. Dan bahkan lahir di kandang domba. Tidak punya tempat, tidak ada rumah sakit yang mewah, tidak ada dokter yang hebat yang menolongnya dalam proses kelahirannya. Tidak ada persiapan ini dan itu. Bahkan ketika mau nginap pun semua pintu penginapan ditutup. Tidak ada lagi karena memang orang pada waktu itu ramai dalam perjalanan untuk melakukan sensus, pendataan, kata ulang, ya. Bukan untuk mendapatkan BLT, tapi untuk mendata kembali penduduk dari mana, kota mana. Barangkali penginapan pada waktu itu ya mengistimewakan bagi orang-orang tertentu yang sudah, kita sudah booking ya, kita sudah pesan ini. Kalau dalam zaman sekarang kan orang udah bisa pesan penginapan secara online, sudah nggak bisa. Gitu kan. Tapi zaman itu orang berjalan menuju ke tempat dan siapa yang duluan ada penginapan. Ya, tidak ada. Ini adalah prioritasnya. Ini prioritas untuk sang raja yang akan lahir. Ini prioritas untuk orang yang hamil. Misalnya. Ini prioritas untuk lansia. Tidak ada. Tapi siapa yang punya? Siapa yang mampu membayar? Itu dia yang dapat kamar untuk penginapan. Tetapi bagaimana dengan memberi dalam konteks Natal? Maka memberi adalah suatu bentuk kerendahan hati. Bagaimana Allah di dalam kerendahan hatinya, dia yang setara dengan Allah rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Inilah kerendahan hati Tuhan, kerendahan hati Allah, yang mau memberi diri bagi manusia yang berdosa. Orang-orang Majus ketika mereka datang kepada bayi Yesus atau kepada Yesus, maka itu suatu bentuk kerendahan hati mereka. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan bahwa orang-orang Majus ini bukan orang yang tidak berpengetahuan, bukan orang yang tidak berpengalaman, bukan orang yang tidak berpendidikan. Secara saintik mereka orang yang boleh dikatakan ya, kalau mereka mau membanggakan diri, mereka bisa membanggakan diri. Kalau mereka mau menjadi orang yang kemudian ya mendapatkan penghormatan, mereka barangkali adalah orang yang layak untuk mendapatkan penghormatan itu secara keilmuan mereka. Tetapi ketika mereka harus berjumpa dengan Yesus Kristus, ketika mereka harus berjumpa dengan Sang Anak Natal, Sang Bayi Natal, mereka tahu bahwa mereka hanya manusia yang berdosa. Mereka hanya manusia yang tidak layak di hadapan Allah. Mereka hanya manusia yang hina di hadapan Sang Anak kecil yang kudus itu. Kerendahan hati memang diperlukan di dalam memberi. Ada orang yang memberi bukan karena kerendahan hatinya. Ada orang yang memberi justru karena kecongkakannya. Karena kesombongannya untuk pamer misalnya. Tetapi dalam kehidupan kita juga menjumpai ya betapa adanya orang yang punya kerendahan hati, betul-betul peduli. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan saya pikir membuat mereka yang begitu mampu rendah hati dalam memberi. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu apa yang disampaikan di dalam bagian ini juga mengingatkan kita. Ya. Ketika kita bicara momen Natal, atau Natal adalah momen untuk memberi atau untuk menerima. Pertama pasti, ya ketika kita bicara memberi juga, maka memberi adalah wujud cinta kasih. Natal adalah wujud cinta kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Orang-orang Majus yang datang kepada Yesus itu adalah cinta kasih mereka juga. Ketika mereka membawa persembahan mereka berupa emas, kemenyan, dan mur,
itu pun adalah bentuk cinta kasih mereka kepada tamu agung mereka yang akan mereka temui. Cinta kasih. Orang bisa memberi tanpa harus mengasihi. Bisa. Tidak semua orang memberi karena dia mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi pasti akan memberikan pemberian mereka kepada orang yang mereka kasih. Orang berkata, misalnya, kalau ada orang berkata saya mengasihi orang tua, tapi tidak pernah memperhatikan mereka, tidak pernah paling tidak mungkin memberikan walaupun tidak dalam selalu bentuk uang, tapi perhatian dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa berkata bahwa mereka mengasihi orang tua? Karena itu kasih tidak bisa dilepaskan dari satu pemberian. Walaupun pemberian tidak selalu identik dengan yang namanya kasih. Karena orang bisa saja memberi karena dia berkelimpahan. Orang bisa saja memberi karena dia tidak tahu lagi harus memberi kepada siapa. Dan tidak lagi punya tempat untuk kemudian ya udah bingung dan sebagainya. Tetapi ketika orang punya kasih, dia akan merasa gelisah. Ketika dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang yang dia kasihi. Ya, kita kalau saudara misalnya punya pasangan, suami, istri, kita mengasihi, pasti ada pemberian di sana. Kalau kita punya anak, kita mengasihi anak, pasti ada pemberian di sana. Kalau kita masih ada orang tua dan kita mengasihi orang tua, pasti ada pemberian di sana. Kalau kita punya sahabat dan kita mengasihi sahabat, pasti ada pemberian kita kepada sahabat. Dan sebagainya. Karena itu memberi adalah wujud cinta kasih. Dan Tuhan mengasihi kita. Karena itu dia memberi anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain. Maka ketika kita bicara Natal. Momen Natal adalah momen berpadunya antara memberi dan menerima. Natal adalah perpaduan, perjumpaan antara memberi dan menerima. Tidak bisa kita pilih. Kita memberi atau menerima. Dua-duanya ada di sana. Memberi sekaligus juga menerima. Berjumpa. Bertemu di dalam bayi Kristus yang dihadirkan Tuhan di dalam dunia. Di dalam bayi kudus, yaitu Yesus Kristus yang berada di dalam palungan itu. Karena itu kita sebagai orang Kristen ya, kita berkata bahwa kita sudah menerima, tapi kita tidak memberi, kan nggak bisa juga ya. Atau kita, wah saya nggak bisa memberi nih karena saya tidak menerima, tidak mungkin juga, karena kita sudah menerima dari Allah, kita sudah menerima dari Kristus Yesus, kita sudah menerima dari Tuhan. Anugerah yang terindah. Karena itu yang namanya memberikan tidak selalu dalam bentuk seperti materi. Banyak hal yang kita bisa beri. Kita bisa memberi pikiran kita. Kontribusi dengan pengetahuan kita. Kita bisa memberi ya, melalui tenaga kita. Kita bisa memberi dalam berbagai banyak hal. Oleh sebab itu, ya bagaimana kita di dalam melayani Tuhan juga ya. Tidak ada orang kemudian saya tidak bisa memberi kepada memberi untuk Tuhan atau memberi kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita. Tetapi adakah ucapan syukur kita kepada Tuhan? Adakah respek kita kepada Tuhan? Adakah hormat kita kepada Tuhan? Para gembala yang menerima pesan dari Tuhan, menerima pesan Natal itu. Mereka meninggalkan domba mereka, meninggalkan ya ternak yang mereka gembalakan, mereka datang. Ketika mereka datang, mereka sujud menyembah. Apa yang mereka bisa berikan kepada Tuhan? Mereka orang miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Pekerjaan mereka dianggap sebagai hina. Maka ketika mereka datang kepada bayi Yesus yang lahir pada waktu itu,
Sepulangnya mereka memberikan pujian dan hormat kepada Tuhan. Adakah kita memberikan pujian dan hormat kita kepada Tuhan di dalam hidup kita? Karena itu bicara momen Natal adalah momen berpadunya antara memberi dan menerima. Bersyukurlah kalau Tuhan mempercayakan kepada kita apa yang kita bisa beri. Natal ingatkan kita. Natal mengingatkan kita bahwa Allah telah memberikan yang terbaik, memberikan yang sangat berkualitas, memberikan yang sangat berharga kepada dunia, kepada kita. Dan dunia atau kita menerima yang terbaik dari Allah, yaitu hidup yang kekal. Adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita, bukan hanya sekedar ketika di bulan Desember, tapi juga di hari-hari hidup kita. Kita memperhatikan, kita melihat orang-orang di sekitar kita, kita memperhatikan mereka. Ya, itulah hidup kita. Yang sampai kita terjebak hanya dalam peristiwa-peristiwa tertentu, kita seakan-akan kelihatan Kristen di sana. Tapi biarlah kita terus diingatkan oleh Tuhan bahwa kita sudah menerima dari Tuhan. Karena itu kita bisa memberi kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak menerima, bagaimana kita bisa memberi? Tapi karena kita sudah menerima, maka tidak mungkin kita tidak bisa memberi. Ya. Tuhan terus mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita. Apa yang kita bisa berikan juga kepada Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam melayani Tuhan. Bukan hanya dalam konteks gereja, tapi juga dalam konteks kehidupan kita, dalam keluarga, dalam persahabatan, dimanapun Tuhan hadirkan kita. Biarlah setiap kita dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Kita sadar, diingatkan oleh Tuhan. Natal, di mana Allah memberi kepada kita, dan kita menerima yang terindah dari Tuhan. Dan ketika kita sudah menerima yang terindah daripada Tuhan, jangan pernah berpuas diri dan menerima lalu memendam apa yang sudah kita terima yang terindah itu. Kita menjadi saluran berkat. Kita berbagi, kita memperhatikan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk hidup senantiasa menyukakan hati Dia, menyukakan hati Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kemudian bisa melayani Dia, karena Dia sudah datang terlebih dahulu melayani kita di dalam bayi kudus Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari.